Menyoal dibentuknya pansus rotasi mutasi oleh DPRD, Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan menanggapi dengan santai dan menyatakan pihaknya tidak mempersoalkan pembentukan pansus tersebut. Namun Hengki menduga pansus tersebut memiliki korelasi dengan beberapa pihak yang sempat mengajukan usul kenaikan promosi padanya, sebelum ia memutuskan siapa yang kemudian menempati posisi-posisi dalam rotasi mutasi tersebut. Terkait permohonan promosi itu, ia juga menjelaskan bahwa ada senior yang pernah menghadap untuk beraudiensi dengan tujuan ingin adanya promosi. Namun demikian, apapun latar belakangnya, kata Hengki, jika pansus dibentuk untuk pencerahan, menurutnya hal ini akan menjadi momentum yang baik. Ia pun menegaskan bahwa rotasi mutasi dilakukannya untuk mengisi kekosongan untuk membantu jalannya roda pemerintahan. Ia mencontohkan saat pembahasan soal anggaran dan kegiatan dinas lainnya, tentu harus ditentukan kadis yang definitif, sehingga tidak boleh jabatan tersebut kosong. Itulah yang menjadi alasan rotasi mutasi dilakukan. Hengki pun menjelaskan bahwa situasinya pada saat ini, meskipun ia sudah menyampaikan surat pengunduran diri, namun keputusan Mendagri belum lagi turun dan PJ pun belum dipilih, sehingga sampai saat ini ia masih lekat dengan jabatan bupati yang tentu memiliki kewenangan dalam melakukan rotasi mutasi. Hengki pun menyatakan bahwa ia selama ini sudah berupaya untuk menjalankan semua sesuai aturan. Dengan adanya pansus ini, justru ia khawatir jika masyarakat menganggap bahwa pemerintahannya selalu membuat gaduh. Hengki juga membuka fakta bahwa sejak ia menjalani tugas sebagai PLT, beberapa kali menghadapi hal yang nyaris sama. Ia menjelaskan dulu sempat pula diinterpelasi saat melakukan mutasi beberapa jabatan. Namun, ternyata ada pimpinan partai di Jawa Barat yang turun langsung untuk menyatakan bahwa interpelasi itu tidak tepat. Hengki menegaskan bahwa sebaiknya setiap pejabat bekerja sesuai dengan kewenangannya, karena ia pun bekerja mengikuti aturan yang berlaku. Berikut penuturan Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan pada para pewarta. Kemarin Pak Ketua DPRD sudah menyampaikan ke saya, mohon maaf Pak Bupati, ini ada pansus untuk menampung aspirasi masyarakat. Kalau tujuannya adalah untuk menampung aspirasi, kemudian untuk memberikan pencerahan, saya rasa baik-baik saja. Nah, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari saya kepada teman-teman Dewan yang memang memiliki usulan-usulan untuk promosi yang kemudian tidak terakomodir. Ada, ya. Mudah-mudahan itu tidak menjadi alasan untuk pansus. Satu. Kemudian juga ada dari senior birokrat yang kemudian audiensi ingin ada promosi si A dan tidak terakomodir. Mudah-mudahan ini juga tidak menjadi alasan timbulnya pansus. Tapi kalau ini semata-mata untuk pencerahan, justru ini momentum yang bagus kalau menurut saya. Nah, kalau bicara soal persoalan etika, itu kan persoalan subjektif. Misalnya ketika Bupati sudah mengundurkan diri, berarti sudah tidak boleh berbuat apa-apa. Nah, itu kan penilaian yang subjektif. Objektifnya adalah bahwa rotasi mutasi itu untuk mengisi kekosongan. Justru ini untuk membantu berjalannya roda pemerintahan. Karena kan akan ada pembahasan anggaran di masing-masing OPD yang harus ditentukan, dipilih kadis yang definitif. Kemudian efek dominonya itu kan juga harus diisi. Nah, kalau kita menilainya secara objektif, saya rasa ini justru untuk membantu kelancaran roda pemerintahan. Tapi kalau penilaiannya subjektif, ya itu kembali ke masing-masing dan silakan masyarakat menilai. Sekarang begini, kalau misalnya Bupati mengusulkan atau mengundurkan diri, kemudian Mendagri belum meng-ACC, kalau menurut teman-teman kira-kira saya masih Bupati atau sudah enggak? Kalau saya misalnya udah nggak Bupati, terus siapa yang menggantikan hari ini? Dari Mendagri sendiri, misalnya PJ-nya juga belum ada. Jadi itu masih melekat. Kewenangan untuk melakukan rotasi, mutasi, dan lain sebagainya itu masih melekat. Meskipun kita sudah mengusulkan. Gitu ya. Jadi Bupati itu diangkat dan diberhentikan oleh Mendagri. Nah, selama kita mengusulkan belum ini masih menjalankan tugas seperti biasanya. Jadi saya sampaikan permohonan maaf. Ya, ini kan karena ada kepentingan-kepentingan yang tidak terakomodir. Mudah-mudahan ini betul-betul menjadi ajang untuk semuanya dewasa gitu. Ya, jangan sampai begini, pemerintah selalu dianggap wah gaduh dan sebagainya. Padahal ya kita berusaha untuk menjalankan semuanya on the track. Yang gaduh adalah statement-statement yang mungkin secara literasi tidak dalam.
untuk dipahami. Sebagai contoh, ada seorang senior akademisi mengatakan bahwa bupati 6 bulan sebelum masa berakhir tidak boleh melakukan rotasi mutasi. Kemarin Pak Gubernur melakukan pelantikan, ya kan? Artinya apa? Kan boleh. Nah, tidak boleh itu manakala pilkada itu dilaksanakan secara langsung, atau pilkada itu dilaksanakan tahun itu juga. Tapi karena pilkada ini ditunda, ada pilkada serentak, sehingga bupati tetap boleh melakukan, atau kepala daerah boleh melakukan pelantikan rotasi mutasi. Dan bagi kami terkait pansus, ini anggap aja sedekah waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengedukasi masyarakat. Dari awal kita melakukan rotasi mutasi selalu dianggap, oh ini tidak benar, ini begini berpotensi untuk misalnya tidak sah dan sebagainya. Dari awal PRT terbukti nggak sampai hari ini? Dulu akan ada interpelasi ketika banyak kepentingan tidak terakomodir. Pada akhirnya interpelasi tidak terjadi. Bahkan ada pimpinan pimpinan partai tingkat Jawa Barat mendatangi saya. Saya sudah minta tuh teman-teman di kabupaten untuk mencabut karena interpelasi tidak tepat untuk hal yang ini menjadi prerogatifnya bupati. Interpelasi itu tepat kalau misalnya bupati membuat sebuah keputusan, kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Ini kan hak prerogatif bupati. Bahkan ketika orang bicara misalnya, oh TPK Baper Zakat tidak dilibatkan. Pertama, kita harus paham terkait kedudukan kita masing-masing. Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian, Baper Zakat memberikan masukan. Masukan bisa diterima, bisa tidak. Jadi tidak boleh melebihi kewenangan misalnya. Atau misalnya begini, oh ini orang menduga ini ada sesuatu kayak kemarin Pak Sekda terlambat, padahal dari TPA Sarimuti, oh ini ada ini segala macam. Nah itu kan sebenarnya tidak seperti itu kondisinya. Kita betul-betul membahas dari pagi dan kita betul-betul memilih yang terbaik. Kalau kita insya Allah dalam mengambil keputusan semuanya on the track. Jadi banyak hal yang menurut saya ini kesempatan juga untuk mengedukasi. Termasuk tadi saya menyimak tuh apa yang disampaikan Bu Piping terkait misalnya kesepakatan untuk kita ngangsur SMI. Ada dewan yang mengatakan bupati tidak boleh meninggalkan utang di masa kepemimpinannya. Sekarang ketika pemerintah berhutang ke SMI, yang menyetujui siapa? Jawab. Yang menyetujui siapa? Dewan. Kemudian ketika pandemi kita laksanakan, kemudian termin pembayarannya 3 tahun. TAPD juga sudah bicara sama Dewan. Jangan kita terus memprovokasi, jangan kita terus menyebarkan sesuatu yang fitnah, hoax dan sebagainya. Makanya kalau kemarin niatnya Pak Ketua adalah untuk ini menyerap aspirasi, ya nggak apa-apa. Kita niatkan ini sedekah pikiran, tenaga untuk memberikan pencerahan, saya rasa nggak masalah. Seperti diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bandung Barat akhirnya menyepakati dan membentuk panitia khusus atau pansus persoalan rotasi mutasi dan promosi jabatan yang saat ini jadi polemik. Hal tersebut ditetapkan setelah semua fraksi di DPRD KBB menggelar rapat Badan Musyawarah atau Banmus sebelum digelarnya rapat paripurna DPRD KBB. Salah satunya penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 di Hotel Novena, Lembang, Rabu 30 Agustus lalu. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Morgan Indrio Margono dan Rizky Nur Hakim melaporkan.